Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Keadaan alam Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Yang akan dibahas pada hari ini adalah mengenai keadaan fisik wilayah yang terdiri dari kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Baik anak-anak, kita bahas materi keadaan fisik wilayah yang pertama, yaitu kondisi geologi Indonesia. Bumi tempat kita hidup tidak bulat utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Perhatikan peta berikut ini yang menunjukkan tumbukan lempeng di Indonesia. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Perhatikan rangkaian pegunungan yang ada di wilayah Indonesia. Tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Gelombang tsunami yang besar pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004, yang banyak menimbulkan korban jiwa. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Mari anak-anak kita lanjutkan dengan materi keadaan fisik wilayah Indonesia yang kedua, yaitu bentuk muka bumi. Indonesia merupakan negara kepulauan. Jumlah pulau mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini artinya wilayah lautan lebih luas daripada wilayah daratannya. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia berikut ini. Untuk membaca peta tersebut, perhatikanlah legenda atau keterangan peta. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan.
Ayo anak-anak, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Cirinya suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu 27 derajat Celcius. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, yaitu sekitar 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada musim hujan di Indonesia, yaitu Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, yaitu bulan Mei sampai September. Saat itu, angin muson timur bergerak dari Australia menuju benua Asia. Karena wilayah Australia berupa gurun, maka udara yang bergerak sedikit membawa uap air. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah laut yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap air yang dikandungnya. Maka di Indonesia terjadilah musim kemarau. Ayo anak-anak, perhatikan arah pergerakan angin muson barat dan angin muson timur pada peta berikut ini. Pada musim hujan, petani Indonesia menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Sementara itu, nelayan mengurangi frekuensi melaut karena saat hujan sering terjadi cuaca buruk, ikan juga sulit ditangkap. Sebaliknya, pada musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan tanpa gangguan cuaca buruk, sedangkan para petani harus mengatur pola tanam misalnya dengan menanam varietas yang tidak memerlukan banyak air. Keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, tetapi ada yang sangat rendah. Jika kalian perhatikan peta sebaran hujan, tampak wilayah kepala burung Papua Barat memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sedangkan yang sangat rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Perhatikan wilayah-wilayah tersebut yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna merah. Demikianlah materi tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.